Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to intermediate class with me, Miss Hermi Zaswita. And in this occasion, Miss want to explain to you about gerund and infinitive. Functions of gerund and infinitives. Gerund and infinitives can function as nouns, as subject or objects, and as subject complements. As subject, they take a singular verb, but only gerunds can be object of the prepositions. Jadi fungsi dari gerunds dan infinitives adalah sebagai kata benda. Gitu. Kata benda itu bisa di awal, bisa sebagai subjek, atau bisa juga sebagai objek, dan juga bisa sebagai subjek dari complements. Nah, sebagai subjek, keduanya gerunds dan infinitive itu dia dalam bentuk singular verb atau kata kerja tunggal gitu ya. Dan hanya gerunds yang bisa menjadi object of the prepositions. Nah, gerund itu bisa menjadi objek dari prepositions atau kata depan. Nah, sementara gerund tidak bisa menjadi object of the preposition. Dia hanya bisa sebagai subject of the prepositions. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Yeah, first, let's learn about gerund. To form gerunds, use the base form plus ing. Jadi untuk membuat gerunds ini, kita harus menggunakan base form dari kata kerja. Tambahkan ing. Ya, don't forget the rules for spelling of ing, form of verb. Jadi kita jangan lupa bagaimana caranya menambahkan ing pada kata kerja. Ya, di sini ada contohnya. Contoh gerund, I enjoy learning English. Ya, I enjoy learning English. Nah, learn ini merupakan base form ya, bentuk kata kerja pertama. Nah, learn kemudian ditambahkan ing di sini menjadi learning. Nah, fungsinya di sini bukan lagi sebagai kata kerja, tapi sebagai gerund, nouns dia. Karena kata kerjanya sudah ada enjoy ya. Dia menikmati atau menyukai pelajaran bahasa Inggris. Gitu. Nah, ini dalam bentuk positive gerunds. Nah, kalau dalam bentuk negatifnya, negative gerunds use not gitu ya, pakai not, kemudian verb plus ing, ya, kemudian menjadi gerunds. This is the example. Not speaking English well is my biggest problem in this country, gitu ya. Di not speaking, nah karena dia bentuk negatif, jadi ada not di sini, kemudian speaking, gitu ya. Speak ini adalah base form, kemudian tambahkan ing. Nah, jadinya di sini adalah dia sebagai gerund atau kata benda. Dan posisinya sebagai subjek ini. Kalau di learning, ini dia posisinya sebagai objek tadi. Kalau not speaking English well is my biggest problem in this country, jadi speakingnya di sini adalah sebagai subjek. Dan dia bukan bentuknya ketika ditambahkan ing tidak menjadi verb gitu ya, tapi dia menjadi gerunds. Kalau you sudah belajar tentang progressive atau continuous tenses, jadi udah ada bedanya gitu ya, berbeda antara gerund dan continuous form. Nah, and then next, there's some form of gerunds. First, gerunds use as subject of the sentence. Yang pertama itu adalah gerund digunakan sebagai subjek dari kalimat. Nah, ini ada contohnya dancing is fun gitu ya. Dancing ini dance gitu base formnya. Ketika ditambahkan ing, ya e-nya hilang menjadi i gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu juga bentuk bagaimana penambahan ing pada kata kerja.
untuk bisa membuat gerund. Gitu. Dancing is fun. Di sini gerund fungsinya sebagai subjek. Nah, and then gerunds as used as object. Jadi gerunds digunakan sebagai objek. Ini contohnya, he enjoys working, gitu ya. Ini gerundsnya sebagai objek. Jadi ada subjek, kemudian predikat, kemudian ini objeknya. He enjoys working with children, gitu. Dia menikmati, menyukai bekerja dengan bersama anak-anak, gitu ya. Jadi working di sini function as gerund and the position is in objects. And then gerunds used as object of the prepositions. Gerund ini juga bisa digunakan sebagai objek dari preposition. Preposition seperti yang kita tahu merupakan kata depan, gitu ya. Kata depan apa saja? Di sini ada about, ada for, ada at, gitu ya. Ada in, on, itu merupakan kata depan. Nah, ketika gerund sebagai objek dari prepositions atau kata depan, contohnya di sini adalah I'm thinking about taking the children to Mexico. Gitu. Jadi I'm thinking, nah kalau tadi sudah Miss bilang tadi kalau kalian udah belajar tentang progressive gitu, tentang continuous, nah di sini thinking sini bukan gerund tapi dia merupakan kata kerja dalam bentuk progresif. Jadi I'm thinking dia sedang memikirkan gitu tentang ini prepositions, kemudian taking, nah ini baru gerund dia. Gerund take, kemudian ditambahkan in, gitu ya. Jadi the children to Mexico. Saya berpikir untuk membawa gitu ya, atau mengenai membawa anak-anak ke Meksiko. Jadi di mana prepositionnya ini dia prepositionnya about, kemudian taking ini gerund, jadi dia merupakan objek dari si about ini. Oke. First, they take only gerund. Jadi ada beberapa kata kerja yang hanya bisa diikuti oleh gerund. Nah, misalnya appreciate, avoid, gitu ya. Dari sini juga enjoy tadi, seperti I enjoy learning. Jadi setelah enjoy itu ada learning, gitu. Bukan enjoy to learn. Gitu. Jadi dia hanya bisa digunakan dan diikuti oleh gerund. Kemudian juga ada common preposition combinations ya. Preposition combination ini adalah kombinasi dari prepositions gitu yang juga diikuti oleh gerunds. Misalnya di sini ada banyak sebenarnya ini ya. Dan be used to gitu. Misalnya I'm used to dancing but not now. Jadi saya dulunya suka menari tapi tidak sekarang. Nah, setelah I'm used to gitu ya, yang ini tadi misalnya contohnya I'm used to dancing. Nah, dancing itu merupakan gerunds. Dan ada lagi nanti contoh-contoh yang lain yang bisa Ananda buat dari kata kerja dan preposition combinations di sini. By plus gerund. Jadi gerund itu juga bisa mengikuti by. Contohnya di sini adalah you get good grades by studying hard. Gitu. Kamu akan mendapatkan nilai yang bagus dengan belajar rajin. Jadi by ini diikuti oleh gerund setelahnya. Gitu. Jadi tidak hanya setelah kata kerja ada gerund saja, tapi dengan by juga bisa ditambahkan gerund. Dan posisinya studying di sini adalah sebagai noun. Nah, kemudian go juga bisa ditambahkan gerunds gitu ya. Contoh yang memakai gerunds pada go itu recreational activities, aktivitas rekreasi gitu ya, seperti camping, dancing, kemudian sightseeing, swimming, skiing, gitu ya, fishing, and jogging. Nah, aktivitas rekreasional ini setelah bisa mengikuti go gitu ya dan menjadi gerund. Contohnya I will go fishing with you tomorrow. Gitu. Saya akan memancing
dengan Anda besok gitu ya. Nah, I will go fishing di sini merupakan recreational activities yang menjadi gerund. Nah, boleh juga nanti swimming misalnya. Swimming, I will go swimming with you next Monday. Saya akan pergi berenang dengan Anda Senin depan. Nah, aktivitas ini sebelumnya menggunakan ditambahkan gitu kata kerja go gitu ya. Kita juga sering dengar gitu ada apa namanya speaking or writing someone speak or write about I will go fishing gitu ya. I will go swimming. Itu merupakan go yang ditambahkan gerunds. And then let's come to infinitives. Nah, sekarang kita ke infinitive. To form infinitive, use to, gitu ya. And plus base form of the verb. Jadi dalam infinitives itu adalah to yang ditambahkan oleh kata kerja base gitu, kata kerja bentuk pertama. Contohnya di sini adalah I want to dance gitu ya. Dance ini merupakan to dance, ini merupakan infinitives. Nah, untuk membuat kalimat infinitive yang negatif, tinggal ditambahkan not gitu ya. Not, kemudian baru infinitifnya. Contohnya di sini, he decided not to go. Nah, not to go to the party. Not to go ini merupakan infinitif ya, dalam bentuk negatif. Tuh. He decided not to go to the party. Sebenarnya decided ini adalah, kata kalimat ini keseluruhannya adalah bentuk past gitu. Bentuk past yang sudah terjadi, namun ketika walaupun dia sudah terjadi, ketika kalimat itu membutuhkan atau ditambahkan infinitives, tetap kembali kepada base formnya go gitu. Karena sini sudah ada penandanya decided. So, okay. And then infinitive in the subject positions. Nah, infinitives ini dia bisa menjadi subject position, sama juga seperti gerund, bisa di awal kalimat. Sini ada contohnya to live gitu ya. To live in the United States is my dream. Jadi, infinitifnya di awal gitu ya. Tinggal di Amerika adalah impian saya. Gitu. To live ini merupakan infinitif dan letaknya sebagai subjek. Nah, bisa juga dia diletakkan di sini sebagai objek gitu. It is my dream to live in the United States. Mimpi saya untuk tinggal atau untuk berada di Amerika gitu ya. Nah, to live-nya posisinya sebagai objek dan dia merupakan infinitives gitu. Jadi infinitive ini bisa saja posisinya sebagai subjek atau juga sebagai objek. Nah, ada beberapa kata kerja yang hanya setelah kata kerja ini ditambahkan dengan infinitives gitu. Verbs that takes infinitive. Contohnya agree gitu ya. I agree to learn English ya. I have gitu ya. Ada banyak lagi di sini. Ya, advice ya. And then for wait ya. I wait to remind you, bisa saja seperti itu ya. Nanti bisa Anda semua mau contoh yang lain dari kata kerja di sini. Ya, some verbs can be followed by both gerunds or infinitive with no change in meaning. Jadi ada beberapa kata kerja yang bisa diikuti oleh gerunds dan juga oleh infinitive dan tidak merubah maknanya. Nah, kata kerja itu adalah ini begin, hate, like, start, love, forever, and continue. Look at the example here. I like cooking. And then I like to cook. Yang pertama ini merupakan gerund ya. Yang kedua merupakan infinitive. Nah, saya suka memasak. Gitu. Yang kedua juga saya suka
untuk memasak. Sama saja gitu ya. Cuman perbedaan dalam pembahasannya saja, tapi maknanya berbeda. Tapi maknanya sama. Nah, contoh yang kedua di sini ada she started losing weight and she started to lose weight gitu ya. Dia mulai kehilangan berat badannya, kemudian dia mulai untuk kehilangan berat badannya. Jadi sama aja gitu, cuman beda kata saja, tapi maknanya sama. Jadi kata kerja ini bisa diikuti oleh gerund dan juga infinitive. Yeah. And then some verbs, although they can be used after both gerunds and infinitives, have a difference in meaning. Jadi ada juga kata kerja, walaupun sebenarnya dia bisa ditambahkan oleh gerunds dan infinitives, akan tetapi akan merubah maknanya gitu. Ketika dia menggunakan infinitive maknanya berbeda, dan ketika menggunakan gerund maknanya berbeda. Kata-kata tersebut adalah remember, forget, regret, kemudian ada stop, try, and get. Contohnya di sini adalah she stopped smoking. And then she stopped to smoke gitu ya. Nah, di yang pertama ini yang pertama menggunakan gerunds gitu ya, yang kedua menggunakan infinitive. Nah, makna kalimat yang pertama adalah she stopped smoking, artinya dia telah berhenti merokok. Nah, kalau she stopped smoking ini artinya dia memang udah berhenti merokok gitu ya. Tapi kalau yang kalimat yang kedua menggunakan infinitive, she stopped to smoke, ini artiannya mungkin sekarang aja dia berhenti gitu ya. Dia berhenti untuk merokok. Mungkin karena ditegur dia berhenti gitu. Jadi maknanya udah berbeda dua ini. Kemudian contoh yang kedua juga ada they forgot buying bread. Buying ini merupakan gerund. Kemudian they forgot to buy bread. To buy ini merupakan infinitive. Nah, makna kalimat yang pertama adalah dia lupa gitu membeli roti gitu. Kemudian kata yang kedua, they forgot to buy bread. Dia lupa untuk membeli roti. Gitu. Ini kemudian they forgot buying bread ini mungkin udah berlangsung lama gitu ya, udah lupa untuk lupa membeli roti. Kemudian kalau they forget to buy, gitu, dia mungkin membeli yang lain tapi hanya lupa membeli roti. Gitu. Jadi penggunaannya bisa digunakan baik infinitive dan gerund, tapi merubah maknanya. Okay, I think that's all the explanation from me. Mungkin itu saja ya penjelasan dari Mr. Kite gerund and infinitives. Thank you for watching everyone. If you have any questions, you can write on comment and also in WhatsApp group. Jadi kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan, boleh nanti chat di komen atau di WhatsApp group. I hope that you can understand overall the material that I have explained, and see you on the next video.